Benar. Punya ya, alhamdulillah tenang ya. Jadi karena memang record, jadinya kalaupun terputus aman, jadi bisa diulang-ulang. Iya. Intinya hari ini ada. Di situ hujan nggak sih Pak? Apa? Di situ hujan nggak sih? Hujan? Di situ hujan nggak? Enggak, tadi pagi aja hujan. Oh, Terus sekarang terang. Aku juga kan guru private aku tuh orang Depok sana ya. Iya. Oh. Iya. Aku juga waktu kemarin ini Zoom dengan guru private aku yang Jerman itu di Depok begitu Pak. Jadi keluar masuk nggak ada sinyal kayak yang loop gitu. Iya. Oke ya, kita lanjutkan dikit lagi yuk. Ya Pak, lanjutkan Pak. Masih kuat? Semangat. Ya, oke ya, kita lanjutkan. Ya, mindful breathing. Kalau ini kan Ibu sudah paham ya, atau bahkan sudah pernah latihan. Jadi mindful breathing, lihat Bu gambarnya. Ada Pak, ada. Oke. Nah, mindful breathing ini salah satu bentuk intervensi non farmakologis dari latihan mindfulness kita melalui kesadaran bernapas. Lalu memanfaatkan nafas itu sebagai jangkar perhatian kita agar kita berada di saat ini. Ya. Berkesadaran di saat ini. Memahami atau menyadari keberadaan dan situasi kondisi kita di sini. Ya, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, ini ngebantu kita. Itu melalui apa? Melalui jangkar nafas ini. Atau bahasa sederhananya sadar nafas, kan gitu, menyadari nafas. Nah, mindful breathing ini, kalau orang itu berlatih dengan mindful breathing, sensasinya adalah dia merasakan istirahat total. Ya, artinya istirahat di sini istirahat pikiran ya, sehingga dia menjadi jauh lebih nyaman, jauh bisa merasakan kedamaian, bahkan saking damainya dia terkadang lebih banyak orang itu lelap. Terbawa tidur. Kayak kemarin itu ada yang berlatih, yang lainnya sudah bangun Bu, yang lainnya sudah bangun, yang BPR tuh, yang perusahaan keuangan itu. Nah ini sudah bangun tuh, udah selesai sesinya. Dia saking nyamannya masih aja tidur. Woi bangun, woi bangun. Ketiduran. Saking nyamannya, makanya di sini saya Saking tulis nyaman. mindful breathing itu adalah istirahat dalam kesadaran, bukan tidur loh ya. Istirahat dalam kesadaran. Artinya mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, emosi, ya. Dalam kesadaran artinya dia masih tetap sadar, bukan tidur. Gitu. Jadi dibikin tenang, ya. Dibikin apa? Tenang, pikirannya dibikin istirahat dan tenang. Jadi mindful breathing itu dia benar-benar sadar akan adanya keluar dan masuknya udara ya dari mulut sampai dari hidung keluar di mulut gitu maksudnya. Bisa juga begitu. Bisa juga dia tidak memfokuskan di hidungnya, dia bisa memfokuskan nafasnya itu di seluruh tubuh dia, contoh di dada dia misalnya. Artinya dia merasakan adanya dada yang mengembang, mengempis saat menarik nafas dia mengembang, saat mengembuskan nafas dia mengempis, atau bisa dia fokuskan di area pernapasan diafragma perut, ya. Bernapas perut kan ada ya, bernapas lewat perut itu. Nah, itu dia merasakan mengembang dan mengempis gitu. Sehingga dia lebih kayak tubuhnya itu bernapas gitu, merasakan tubuhnya itu betul-betul bernapas. Nah, saat dia fokus di situ, di nafasnya itu, dia merasakan tuh lebih damai, lebih tenang, gitu. Ya nanti akan dibantu juga dengan sound, ya. Lebih nyaman juga dia merasakan seperti itu. Nah, polanya ini supaya Bu Dina tahu pola dalam membawa latihan mindfulness ini adalah gunakan nafas sebagai jangkar tadi perhatian kita, lalu kemudian jaga fokus lembut ke nafas terus, lalu pada saat lagi fokus ke nafas akan hadir yang namanya pikiran, karena memang pikiran kita kan sifatnya mengembara ya Kak, di video-video sebelumnya
mengembara ke sana kemari, kadang ke masa lalu, kadang ke masa depan, gitu kan, lompat-lompat. Gitu. Dia mengembara. Maka dengan kita menyadari kehadiran daripada pikiran kita, lalu kemudian kita memberikan perhatian kepada pikiran kita, seakan-akan kita menerima seorang tamu, ya, menerima seorang, tidak menolaknya. Ini kenapa sih pikiran kok hadir? Tidak begitu, atau menghakimi. Kenapa sih kok saya berpikir begini? Tidak menghakimi begitu, atau memberikan penilaian, tapi cukup mengamati pikiran itu hadir, lalu membiarkan dia pergi, kembalikan fokusnya ke nafas. Jadi cukup sadari saja pikiran, termasuk emosi. Sadari emosi atau reaksi tubuh kita, emosi kita, kembalikan lagi ke nafas. Jangkarnya adalah nafas. Dengan menjaga ini terus-menerus, melatih terus-menerus sampai 10 menit ke depan, ya, mengatur atensi atau perhatiannya terus ke nafas, maka insya Allah disitulah seseorang mendapatkan ketenangannya, kenyamanannya. Bahkan sampai itu tadi saya bilang, saking nyamannya bablas tidur. Makanya kenapa orang jangan melatih mindful breathing ini dengan cara berbaring. Karena dipastikan itu bukan lagi istirahat dalam kesadaran, pindah alam. Bener Pak, karena kecapean kali itu orang. Iya, udah alam gitu ya. Oke, yuk kita berlatih. Silakan. Seperti halnya biasa, kita akan berlatih melalui mindful breathing ini. Jadi saya share sound dulu sebentar supaya terdengar. Suasana. Terdengar bagus Bu suaranya? Kurang keras? Terdengar Pak. Terdengar. Oke, silakan kondisikan duduk Bu Dina kanan kiri. Kalau Bu Dina mau pipis boleh juga. Istirahat sejenak. Kalau mau biar nggak terganggu kalau mau menggunakan. Jadi kalau sudah siap kita akan masuk. Sudah siap ya? Biasa kita akan mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim dan kondisikan melalui tutup matanya. Lalu fokuskan perhatian, atensi kita ke nafas. Tarik nafas. Inhale. Sadari saya sedang tarik nafas. Exhale. Saya sadar saya sedang menghembuskan nafas. Tentukan titik fokus nafas kita di mana. Bisa menitik fokuskan di bagian tubuh tertentu dari tubuh kita, misalkan hidung. Sadari ada nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Bisa juga menitik fokuskan ke bagian tubuh yang lain, misalkan dada yang akan mengembang saat menarik nafas dan menghembus saat menghembuskan nafas. Atau ke perut, nafas diafragma. Saat menarik nafas, inhale dan menghembus saat menghembuskan nafas. Exhale. Terus berikan perhatian kepada nafas.
fokus ke nafas. Dan bila saat ini ada pikiran yang datang, cukup terima saja, amati tanpa memberikan penilaian atau penghakiman kepada pikiran tersebut. Biarkan dia datang dan biarkan dia pergi. Fokuskan kembali ke nafas. Fokuskan kembali perhatiannya ke nafas. Atau mungkin ada perasaan atau emosi yang saat ini hadir, cukup sadari saja. Bisa Ibu sebutkan emosinya dalam hati. Mungkin saat ini muncul emosi kesal, kecewa, atau marah dan lain sebagainya. Biarkan saja, cukup amati saja bahwa emosi itu datang. Kamu yang datang lalu pergi. Biarkan dia fokus kembali perhatiannya ke nafas. Sadari sensasi yang terjadi pada tubuh, kulit yang bersentuhan dengan kain di badan kita, kain baju, kain celana di badan kita, bersentuhan kulit kita dengan sedang. Rasakan saja sensasi. Rasakan pula sensasi tubuh yang mungkin ada rasa capek, lelah. Terima dan amati saja. Mungkin ada rasa nggak nyaman di kepala, di pundak, punggung, pinggang, kaki, dan sebagainya. Cukup terima, amati, lalu lepas. Fokuskan kembali ke nafas. Dan bila Budina merasakan kedamaian ini, ketenangan ini, Budina bisa merasakan kedamaian dan ketenangan ini dengan tetap menjaga fokusnya untuk tidak tertidur, tetap dalam kesadaran mengistirahatkan pikiran. Sekali lagi yang datang itu bisa berupa tulisan, kata, suara, gambar, dan lain sebagainya. Bila dia datang, cukup sadari, amati saja dan fokuskan kembali perhatiannya ke nafas. Saat ini Budina merasa dan berada kondisi yang tenang. Rasakan saja, nikmati ketenangan ini. Syukuri ketenangan ini. Syukuri setiap kedamaian yang biasa kita. Sadari ketenangan ini, kedamaian ini adalah bagian dari karunia. Fokus ke nafas, berikan perhatiannya ke nafas. Dan ketenangan ini akan membantu Budina untuk bisa lebih menerima apapun kondisi, apapun yang dialami, peristiwa demi peristiwa, rasa sakit,
lain sebagainya, lebih lapang, lebih bisa menerima dengan belas kasih dan kindness, kebaikan, lebih ramah dengan emosi yang datang dan hadir, lebih ramah dengan pikiran yang datang dan hadir. Sebentar lagi kita akan menyudahi bagian dari mindful breathing ini. Kita fokuskan ke nafas dan mulai rasakan sensasi dari jari-jari yang mulai bergerak. Dan kemudian sensasi dari apa yang terdengar oleh panca indera pendengaran, suara, entah itu suara asik, entah itu suara kipas angin, suara anak-anak, semakin membuat hubungan lebih tenang. Suara-suara itu tidak dihakimi, diberikan penilaian apapun, cukup diterima dan disadari. Sebagaimana pula saat mencium aroma, terima saja. Mungkin mendengar suara-suara yang ada di luar, cukup amati saja. Semakin tenang, semakin baik. 2, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Hitungan ketiga, silakan dibuka matanya pelan dan perlahan sambil tersenyum melihat kanan kirinya yang ada. Berikan perhatian di sekelilingnya dengan penuh kindness dan ramah. 3. Alhamdulillah. Jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya, gimana? Ini lebih dari 5 menit. Ayahku nanti untuk penelitian paling 15 menit juga ya. Karena kan Ya, untuk bisa. ke ruangan juga aku arahin pasien-pasien aku. Ya. Nanti saya bantu untuk skripnya supaya Budina bisa improve nantinya, improvisasi. Terserah Budina nanti improvisasinya seperti apa, karena memang style orang kan beda-beda ya. Style orang beda-beda. Senyamannya Budina nanti. Intinya skrip itu hanya sekedar ngebantu saja. Ngebantu. Oke, ini tadi sudah. Maka seorang yang berlatih mindfulness itu, dari pengalamannya jauh lebih dalam ya Bu, antara pertama, kedua, kemudian tadi, terus kemudian yang sekarang jauh lebih dalaman ini ya. Halo, Budina? Pak, ada kok. Khawatirnya nggak dengar. Ya. Nah, ini manfaat mindful breathing kalau disimpulkan ya seperti lebih melatih kita untuk menyadari pikiran,
mengistirahatkannya, lalu kemudian mengembalikan fokus ke nafas, lebih menyadari perasaan atau sensasi di tubuh. Makanya tadi saya bilang sadari mungkin ada rasa lelah di mana, bagian mana, ya, di bagian kepala atau di bagian punggung. Lalu kemudian kita bisa menciptakan ruang di antara dua pikiran itu, lalu bisa merespon, memilih yang terbaik dari respon kita terhadap pikiran-pikiran yang itu. Membangun kesadaran, meraih ketenangan. Semakin tadi saya sering banyak menyebutkan kalimat-kalimat tenang, damai, karena ini mengasah terus itu, mengasah ketenangan kita jauh lebih dalam. Lalu kemudian juga bisa membantu seseorang untuk lebih mudah mendapatkan intuisi-intuisi atau ide-ide lebih kreatif. Kalau ini semakin dilatih, kalau kaitannya dengan pikiran dan kesadaran itu sendiri, maka akan membantu melahirkan ketenangan. Ketika ketenangan lahir atau memproduksi ketenangan terbangun lebih besar, lebih kuat, maka otomatis nanti itu merecovery kondisi-kondisi yang di depan tadi itu, kecemasan, ketakutan. Dan ketika latihan ini mengintervensi kaitannya dengan psikologisnya, yaitu kecemasan dan ketakutan tadi, maka menjadikan psikologisnya semakin tenang. Yang tadi cemas jadi tenang, yang tadi takut jadi lebih nyaman, lebih damai. Otomatis karena memang diabetes terkait dengan hal itu, kadar gula dan sebagainya, nggak tahu kenapa itu semakin menunjukkan angka lebih baik, ya. Resistensi insulinnya semakin menurun, gitu, ya. Jadi ini akan sangat membantu. Apalagi dibantu dengan kalimat-kalimat yang situ menyentuh spiritualitas dia. Oh, lebih bagus. Oke. Nah, ini kaitannya dengan hormon, dia akan jauh lebih memberikan produksi hormon-hormon yang positif semakin banyak. Serotonin, GABA, melatonin, oksitosin. Hebat nih Pak Haji sendiri ya ini ya. Ini biar ini orang, wah ini ya Pak Haji nih. Ini aksinya begini Bu, aksinya. Ini kalau kebanyakan kortisol begini. Kortisol begini ya, sering pegang kepala gitu. Ya, oke ya. Nah, jadi saat seorang itu sudah mulai berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan masa yang akan datang, mulai terkurangi rasa sedih, marah, dendam, dan sebagainya, bahkan bisa berdamai dengan masa depan, artinya dia tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, gitu ya, maka semakin ringan dia. Kan kalau orang itu semakin menjadikan masa-masa lalunya itu atau masa-masa kelamnya itu adalah sebuah beban, seperti halnya kalau orang itu punya dendam, benci, dan sebagainya kepada seseorang, dia seperti membawa ini, Bu. Ya, ini kan capek nih. Kalau Ibu bisa, kalau saya bisa mengilustrasikan gini, saat orang itu terus membawa beban dia, ya, misalkan, Budina masih di sini? Oke. Iya Pak, ya. Ini anakku nggak bisa diem, pegang-pegang kepala aku terus. Oke, contoh misalkan nih, nah ini ya, ada dah. Itu gambarannya. Tadi ngeliat slide-nya ya. Slide-nya ini dia. Ya udah dilihat Pak. Slide. Ini slide-nya ya. Ini orang, ini saya buat gambar ini karena ini seakan seseorang membawa beban hidup. Beban hidup ini bisa jadi, Bu, itu adalah beban hidup terkait dengan seseorang di masa lalu dia, rasa dendam, kecewa, dan sebagainya. Seseorang yang terkena penyakit diabetes ini, yang terserang pola pikirnya itu kadang rasa kesel, rasa dendam, rasa nggak terima dengan kejadian atau dengan seseorang di masa lalu, ketika terakumulasi, nanti menjadikan itu tadi, resistensi insulin. Nah, akhirnya kadar gula naik, akhirnya jadi diabetes. Caranya gimana supaya beban itu menjadi ringan? Contoh ini saya ibaratkan ya. Ini seseorang atau peristiwa yang kita marah sama dia, kita kesel, punya dendam sama dia. Kemana-mana kita bawa.
Aku tahu kesel sama dia. Kemana-mana kita tunjuk-tunjuk. Gara-gara kamu nih, saya hidupnya seperti ini. Kamu emang kurang kunyit, kurang asam, kurang laos, kurang jahe. Marah-marah dia. Lalu kemudian kemana-mana seperti itu. Kira-kira semakin dia marah, semakin dia mencela, semakin dia dendam, beban hidupnya ringan nggak? Berat, karena Semakin itu dia dia melampiaskan mikirin uang. emosinya, semakin enteng nggak? Iya, enteng kalau melampiaskan. Gimana? Dia ngebawa kemana-mana emosinya, dia marah-marah dibawa, dia ceritakan kemana-mana. Kira-kira lebih enteng? Oh, jangan. Enggak. Nah, supaya enteng gimana? Ya sadari. Caranya? Ya, ini Caranya? caranya dengan caranya kita sadar bahwa semuanya itu kan kembali lagi ke yang di atas ya. Nih. Oh, ini sudah. Ini. Caranya gimana nih supaya lebih ringan? Bebannya supaya lebih ringan gimana nih? Apa? Dibuang botolnya. Ditaruh, ya, ditaruh, itu diletakkan ditaruh. pada tempatnya. Udah, jangan dibawa kemana-mana. Ya, selesai dah. Pokoknya masa lalu, masa yang kelam, masa yang negatif, dendam dan sebagainya membuat kita nggak nyaman. Udah, nggak usah dibawa kemana-mana. Taruh, enteng hidup. Ya nggak? Kita nggak perlu marah-marah di situ, nggak perlu ngutip-ngutip di situ. Tidak menjadi, kalau bahasa guru saya, tidak menjadi pecandu derita. Jadi ada Bu, manusia itu yang pecandu derita itu ada. Yang kemana-mana menceritakan deritanya, kemana-mana menceritakan dendamnya dan sebagainya, keselnya kepada orang. Itu namanya pecandu derita. Itu. Sampai kapan dia akan menjadi pecandu derita? Kalau dia pengen sembuh, jangan menjadi pecandu derita. Caranya gimana? Taruh tuh deritanya, taruh, letakkan itu keselnya, dendamnya, selesaikan, maafkan. Insya Allah selesai. Gitu. Nangkep ya, nangkep ya. Mantap. Nah, contoh nih, kita hidup bercermin dari angsa. Angsa itu kenapa kok saya belajar dari angsa? Ya, karena angsa itu begitu sangat anggun, tenang, damai. Meskipun kenyataannya dia itu nggak pernah tenang kakinya. Pernah lihat angsa, Bu? Pernah. Nah ya. Di depannya mah dia itu ya, dia bagus, anggun. Anggun, tenang, damai kan? Iya. Tapi tahu nggak kakinya tuh begini-gini. Gerak terus. Oh iya, kakinya di bawah itu ya. Iya, kakinya itu yang di bawahnya itu nggak pernah diem, Bu. Gerak terus, usaha terus, ikhtiar terus. Tapi dia tetap anggun. Tenang. Damai gitu. Ya, itu gambaran belajar dari angsa. Apapun masalah kita, apapun kondisi kita, apapun berat dan ringannya kondisi sakit kita, ujian-ujian kita, tetaplah tenang. Stop mengeluh, jangan mudah mengeluh. Ya. Karena sekali lagi, semakin kita mengeluh terhadap kondisi protes ini itu, semakin nggak tenang dan nggak damai kita, semakin masalah itu berat, makin susah, makin sulit. Tapi ketika kita semakin tenang, semakin nyaman, ya, semakin mudah solusi-solusi datang dan akhirnya masalah pun terurai. Ketika ini gambarannya, semakin seseorang itu panik, cemas, takut, semakin tenggelam dalam hidup. Kayak semacam ini, ketika orang ada di rawa, caranya dia supaya nggak tenggelam di rawa atau di sungai atau di laut, dia harus apa? Tenang. Iya kan, Bu? Harus apa? Tenang. Kalau nggak tenang, tenggelam dia. Itu orang yang tenggelam itu salah satunya karena panik ya. Supaya dia selamat, tenang. Bahkan kita nggak usah berenang aja, itu orang aslinya bisa ngambang tuh. Gitu. Rawa juga termasuk. Ilustrasinya ketika ini juga saya goyang-goyang begini, supaya ini cepat tenang, saya nggak usah bawa dia, taruh saja, letakkan,
maka air yang ada di dalam akan tenang langsung, tidak bergejolak. Semakin kita bereaktif, ya, mudah reaktif gitu, mudah memberikan respon, ya, lebih seringnya negatif, gitu, tergesa-gesa dan sebagainya, semakin panik, maka semakin nggak terurai masalah, semakin nggak terurai. Oke. Nah, ini untuk melatih kita agar lebih tenang dan lebih damai adalah ada salah satu intervensi dalam mindfulness namanya loving kindness meditation. Loving kindness meditation ini bagaimana kita mengakses rasa cinta kasih, rasa betul-betul kebaikan-kebaikan dalam diri kita itu kita pancarkan, gitu. Cinta yang ada dalam diri kita ini kita pancarkan agar orang-orang di sekeliling kita mendapatkan cinta kasih kita, kasih sayang kita. Ini dia latihan apa? Latihan loving kindness. Ini nanti dampaknya akan sangat bagus untuk masalah-masalah emosi, perubahan struktur otak dan sebagainya, khususnya untuk empati, resilient dan sebagainya. Dampak otak juga sangat bagus. Oke. Kita akan berlatih loving kindness. Itu mungkin belum pernah nih berlatih loving kindness, ya. Kita akan berlatih loving kindness. Loving kindness ini kalau Ibu kemarin melihat bagian otak, bagian otak yang disebut dengan insulin, insula, sorry, bagian otak yang disebut dengan insula, maka ini otaknya ada ke insulin ya, Pak. Kayaknya malam udah banyak banget yang diajar yang dipelajari itu. Penuh di sini makanya saya bilang sama istri saya, Dek, ini saya bakalan jadi dokter sama psikiater nih. Makanya pas bilang insula ya insulin ya, Pak. Oke, nah, di bagian otak yang disebut dengan insula, kalau sering latihan loving kindness ini, dia menguat, Bu, menebal. Saat itu menebal, otomatis seseorang akan semakin kuat daya welas asih cinta kasih dia. Ngeliat orang itu gampang banget empati. Gitu. Mudah banget untuk memaafkan. Mudah banget untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu, semakin banyak energi-energi kebaikan yang dia keluarkan, yang dia share, maka semakin banyak juga hal-hal baik yang hadir dalam kehidupan dia. Itulah manfaatnya nanti seseorang yang berlatih loving kindness terkait dengan diabetes, maka dia akan lebih mencintai dan menyayangi dirinya, kondisi dia. Tidak membenci dirinya, menerima dirinya apa adanya, kondisi dia. Semakin seperti itu, semakin tenang dia. Kecemasan, ketakutan, apalagi bingung, depresi tidak akan ada, tidak akan hadir di situ. Saat seorang sudah mulai terlatih loving kindness. Mau merasakan? Mau berlatih? Oke, ya. Mau pasti. Yes. Nah, kita berlatih seperti biasa. Saya akan carikan yang asik ini. Oh, enggak, bukan di sini. Saya pengen nyarikan Ibu yang lebih damai, lebih nyaman. Ya. Sebentar. Di sini. Oh, iya. Seharusnya
dengar, Bu? Suaranya terlalu kecil atau pas? Pas segini, pas Pak. Oke, lembut ya. Baik, kita akan berlatih loving kindness meditation. Bagaimana membangun welas asih dan cinta kasih kita, kebaikan-kebaikan kita agar bertumbuh dan sehingga manfaatnya nanti kembali kepada kita. Seperti biasa, kita akan memulai dengan doa, lalu kemudian rileks tubuh kita. Rileks tubuh kita, duduk dengan senyaman mungkin. Boleh duduk, kalau capek boleh duduk bersandar. Yang penting jangan tetap usahakan tetap terjaga kesadarannya, jangan sampai lewat kalau bersandar. Makanya kalau ada di situ bantalan, kita bisa untuk membantu agar tidak capek pinggang. Ya, pinggang. Luruskan antara tulang duduk dengan punggungnya dan juga leher. Semakin rileks dan mulai pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Rasakan ada udara yang masuk. Inhale dan rasakan ada udara yang keluar. Exhale. Mulai sekarang, saya minta Bu Dina untuk membawa diri, pikiran, perasaan Bu Dina untuk berada pada tempat yang istimewa, tempat favorit, tempat yang sangat dirindukan oleh Bu Dina, menjadi tempat yang begitu Bu Dina sayangi dan sukai, karena memang itu adalah tempat terfavorit Bu Dina. Tempat yang membuat Bu Dina merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Bila sudah sampai di tempat tersebut, silakan anggukkan kepala. Oke, sudah sampai di situ. Silakan beristirahat di situ. Amati, sadari segala apa yang ada di situ. Elemen-elemen yang ada di situ, dari mulai batunya mungkin, atau tanahnya, atau mungkin bunga-bunga dan tanam-tanaman yang ada di situ. Bila memang itu adalah taman. Atau mungkin tempat kedamaian dan ketenangan Bu Dina ada saat dimana Bu Dina berada di pantai. Bu Dina merasakan di situ bagaimana hembusan angin pantai, deburan ombak, suara ombak, begitu menenangkan, begitu mendamaikan. Atau mungkin tempat kedamaian Bu Dina ada di satu tempat, masjidkah, kantorkah, rumahkah, terserah. Yang penting ketika sudah sampai di situ, amati apa yang ada di sekelilingnya. Benda-bendanya, suara, warna-warninya, atau mungkin ada hewan-hewan di situ. Amati dengan penuh kindness. Nikmati ketenangan dan kedamaian ini. Nikmati kebahagiaan ini, bisa berada di tempat favorit yang membahagiakan tersebut. Dan mulai saat ini, saya minta untuk Bu Dina menghadirkan orang yang Bu Dina cintai, seperti orang tua misalnya. Hadirkan saat ini ayah atau ibu. Bayangkan mereka berdua ada di depan Bu Dina.
Mereka datang dengan senyum, yang Budina sambut pula dengan senyum. Cinta, kasih antara seorang tua dengan anak begitu sangat erat. Bayangkan saat ini dengan penuh cinta kasihnya, ibu atau ayah Budina mendoakan Budina. Semoga engkau damai, tenang, bahagia, dan hidupmu sejahtera. Bayangkan juga Budina mendoakan keduanya, entah keduanya masih hidup atau keduanya sudah tiada atau salah satunya. Bayangkan saja saat ini mereka ada di hadapan Budina dan Budina mendoakan mereka. Semoga hidupmu bahagia, damai, nyaman, dan sejahtera. Saat ini, hadirkan pula orang terdekat Budina. Bisa anak, bisa suami, ataupun keluarga terdekat. Hadir bersama Budina dan Budina doakan mereka. Semoga hari-harimu, semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Semoga kehidupanmu sejahtera. Kemudian silakan hadirkan orang yang telah memberikan manfaat kepada diri, guru-guru Budina, atau mungkin bisa jadi saat ini yang bersama dengan Budina lagi bercakap-cakap dengan Budina. Hadirkan lalu doakan semua orang-orang yang memiliki kontribusi dalam kehidupan dan tebarkan kasih dengan doa. Semoga engkau damai, tenang, dan bahagia, serta hidupmu lebih sejahtera. Tetap jaga fokus ke napasnya. Tarik nafas. Hembuskan. Sadari bahwa kebaikan, doa, dan sebagainya sebagai bagian daripada cinta itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Karena tidak ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka melainkan hamba atau doa-doa itu akan kembali kebaikan kepada orang tersebut. Mulai hadirkan juga orang yang ada di tempat saat ini Budina tinggal, di kampung atau kota yang saat ini Budina tinggal. Hadirkan semua orang-orang itu dan doakan mereka. Semoga kalian damai, tenang, bahagia, serta hidup kalian sejahtera. Lebih luaskan lagi jangkauannya. Hadirkan dan bayangkan orang-orang yang berada di provinsi yang dimana Budina tinggal. Lalu doakan mereka.
Semoga kalian damai, tenang, dan bahagia, serta hidup kalian sejahtera. Bila pada saat ini masih ada sosok atau nama yang kalau Budina ingat sosok tersebut, wajahnya ataupun namanya membuat Budina kesel, marah, membuat Budina nggak terima dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu terhadap Budina. Tak dia menipu, memfitnah, menyalahkan, meremehkan, merendahkan. Saat ini hadirkan saja. Bila nyaman buat Budina, dengan penuh loving kindness, rasa cinta dan kasih, maka Budina memilih untuk meletakkan rasa dendam, benci, marah, dan lain sebagainya. Lalu lebih mengutamakan dan membesarkan cinta, memaafkan, welas asih kepada orang tersebut. Katakan kepada, aku memaafkan. Aku memaafkan semua kata-kata. Aku memaafkan semua perbuatan. Aku memaafkan apa yang engkau lakukan pada diri dan kehidupanku. Aku memaafkan. Dan katakan, aku juga meminta maaf kepadamu atas semua perilaku dan perbuatanku, keegoisanku. Aku minta maaf kepadamu. Maafkan aku jika selama ini menahan ego, mengutamakan egoku dan emosiku, sehingga tidak melihat daripada kebaikan-kebaikan. Maafkan aku. Maafkan aku jika selama ini terus menjauhimu dan tidak memperdulikan. Maafkan aku. Sampaikan kepadanya juga, terima kasih. Terima kasih karena engkau telah menjadi guru kehidupan yang mengajarkan kepada aku untuk bisa bersabar, untuk bisa lebih lapang dada, untuk bisa menerima apapun kejadian dan lain sebagainya yang menghampiri hidup. Terima kasih. Terima kasih engkau telah mengajarkan aku agar tidak menjadi pecandu derita yang akan terus membawa deritanya kemana saja, kapanpun, dimanapun selamanya. Terima kasih. Melaluimu aku belajar untuk menjadi lebih penyayang, lebih lapang dada, lebih kindness, lebih welas asih. Aku damai sekarang. Aku tenang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tarik nafas dalam-dalam. Dan hembuskan. Hadirkan sekarang lebih luas lagi pulau di mana Budina tinggal. Dan sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di pulau yang Budina miliki. Semoga kalian damai, tenang, bahagia, dan hidup kalian sejahtera. Lebih luaskan lagi, hadirkan seluruh orang-orang yang ada di negara kita, di Indonesia. Sebarkan kita kasih dengan cara mendoakan mereka, semoga kalian lebih damai, tenang,
bahagia, dan hidup kalian sejahtera. Lebih luas lagi, hadirkan seluruh masyarakat dunia yang ada. Dari seluruh negara-negara yang ada di dunia, hadirkan seluruh. Katakan kepada mereka semua, semoga kalian damai, tenang, bahagia, dan hidup kalian sejahtera. Bagus. Lebih luas lagi, bawa cinta kasih, welas asih yang ada pada diri dirimu, tebarkan seluruh alam semesta. Tebarkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Dan katakan, semoga kalian tenang, damai, bahagia, serta kehidupan kalian sejahtera. Bagus. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan kedamaian, ketenangan. Hembuskan nafas. Budina akan berada di tempat tenang tersebut hingga 3-5 menit. Bagus. Rasakan kedamaian. Rasakan ketenangan ini. Dan lipat gandakan rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, atas kedamaian dan ketenangan, kebahagiaan yang tulus. Terima kasih ya Allah atas kesejahteraan hidup yang telah Engkau karuniakan kepada hamba. Terima kasih. Terima kasih. Beri nafas dalam-dalam. Hembuskan. Mulai gerakkan jari, kaki, rasakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah titipkan dari bagian tubuh-tubuh kita. Rasakan tangan, kaki, jari-jari, menyentuh lantai dan sebagainya. Dalam hitungan ketiga, silakan Budina nanti membuka mata dalam kondisi yang jauh lebih fresh, lebih sehat, lebih bahagia dari sebelumnya. 1, nafas. 2, buang nafas. 3, buka dengan senyum. Sampaikan, sebarkan senyum cintanya, senyum welas asihnya ke kanan dan ke kiri. Mungkin di situ ada anaknya, mungkin di situ ada suaminya, mungkin di situ ada siapa saja. Oke, alhamdulillah. Selesai. Enakan begitu ya Pak ya, enakan. Nah, Bu? Enak. Enak ya? Nah, nyaman. Itu kalau orang yang coba kena kecemasan dan sebagainya, insya Allah lebih enak. Berubah tuh nanti struktur otaknya tuh berubah. Jadi awet muda ini. betul. Terjadi ya, mortalitas seseorang menjadi jauh lebih rendah gitu. Tingkat kepunahannya menjadi lebih rendah. Oke ya? Masya Allah. Masih ada berapa? Sebentar. Saya lihat sampai. Oke. Oh, udah mau habis. Oke. Udah mau habis. Jadi, udah. Kita sedikit
mengulas manfaat mindful loving kindness ya. Sedikit aja. Dan benefitnya. Jadi ini benefit ketika Budina latih loving kindness, maka bisa mengurangi stres, cemas, meningkatkan emosi positifnya, menerima dan mencintai diri sendiri, gitu. Dan ini apa? Seseorang tidak akan bisa mencintai orang lain kalau dia belum mencintai dirinya sendiri. Seseorang tidak akan bisa berwelas asih kepada orang lain kalau dia tidak berwelas asih kepada dirinya sendiri. Maka dengan latihan ini, dia akan dilatih untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Saat dia sudah seperti itu, maka empati dia, relasi sosial dia semakin terbangun. Empati dia. Meningkatkan resilient. Ini dampak ya, dampak terhadap terkait dengan kejiwaan, terkait dengan diri kita, hati kita, dan emosi kita, dan sebagainya. Karakter, behavior kita. Lalu dampaknya kepada otak, itu tadi yang saya katakan, insulanya menebal, yang mengakses terkait dengan empati, welas asih. Lalu kemudian juga oksitosin. Oksitosin ini yaitu hormon yang dikatakan hormon cinta, itu terproduksi dengan sangat-sangat banyak, sehingga membantu seseorang lebih mudah untuk membangun relasi dengan orang lain. Jadi hormon oksitosin ini lebih seringnya diproduksi saat seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, melakukan kebaikan, interaksi dengan orang lain, melakukan kebaikan kepadanya. Itu semakin dia banyak berinteraksi dengan orang, melakukan kebaikan kepada orang, itu hormon oksitosin ini banjir dalam diri. Ya. Nah, karena ini adalah hormon cinta, otomatis ya saat dia memberikan dan menebarkan cinta kepada orang lain yang berinteraksi dengan dia, dia juga terbanjiri hormon cinta ini. Inilah yang kemudian berimbas pada perubahan struktur otak yang jauh lebih bagus, kemudian membangun emosi juga lebih bagus, dan menatanya lebih baik lagi, serta membuat jiwa lebih tenang, lebih nyaman. Secara tidak langsung ini mempengaruhi ya apa yang kemudian tadi disebut tekanan darah sistolik agar tidak naik, menjadi lebih stabil. Sampai di sini insya Allah ini akan kita sudahi sampai di sini. Nanti insya Allah bagian yang berikutnya terkait dengan emosi dan sebagainya, nanti kita juga akan belajar bagaimana dalam 20 tahun diteliti oleh David Hodkin terkait dengan kadar kebahagiaan itu energinya berapa, kedamaian itu energinya berapa, cinta itu energinya berapa. Itu diteliti 20 tahun, ternyata luar biasa. Itu akan kita pelajari di pertemuan terakhir besok. Yang keempat ya. Masya Allah. Nggak terasa ya, mau selesai nih. Alhamdulillah. Saya menikmati pokoknya. Menikmati hari-hari, menikmati jam-jam bersama dengan Budina belajar. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat dan insya Allah menambah pengetahuan Budina untuk lebih bagaimana bisa menulis atau menyelesaikan tesisnya dengan lebih baik. Insya Allah. Alhamdulillah ilmu bertambah. Alhamdulillah ilmu saya bertambah. Alhamdulillah. Atau ada pertanyaan atau kesan dan sebagainya yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Iya, kesannya saya jadi nambah ilmu bagaimana cara tadi tuh spiritualnya ya, terus cara kita memandu pada saat kita memeditasi atau memberikan penjelasan pada partisipan ya Pak. Terima kasih banyak, mungkin itu aja. Nanti kalau ada kekurangannya paling saya japri. Siap. Oke, kita tutup dulu ya. Ini juga belum sholat zuhur. Saking nikmatnya ini. Saking nikmatnya berbagi pengalaman, berbagi mindsetnya Pak. Oke, siap. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.